Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman perjuangkan, semoga terlaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan angkat topik ini ya, tentang penyemaian bibit ini. Ini bibit kita grafting kurang lebih 8 hari yang lalu ini ya. Nih, 8 hari yang lalu. Mungkin teman-teman bagi yang sudah berpengalaman dalam menggrafting tidak akan ada masalah seperti yang teman-teman yang lainnya alami ya. Jadi kita di sini hanya ingin berbagi tips bagi teman-teman yang ingin menggrafting agar graftingannya di atas 70% ke tingkat keberhasilannya. Karena setiap teman-teman yang sudah berpengalaman pun dalam menggrafting anggur ini kebanyakan juga banyak yang gagal. Nah, adapun beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan dalam menggrafting anggur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teman-teman pastikan ya, ini rootstock nih, batang rootstock ini dipastikan sudah dalam keadaan coklat. Warnanya sudah mencoklat ya, dan ukurannya minimal sebesar batang pensil ya, atau sebesar kelingking anak usia 5 tahun. Sebesar batang pensil lah, pensil 2B. Dan kemudian yang kedua, usahakan entrestnya jangan terlalu kecil ya, ini jangan terlalu kecil, usahakan entrestnya yang agak besar, kalau bisa sama ukuran besarnya. Itu yang poin yang kedua ya. Dari rootstock teman-teman minimal sebesar batang pensil dan warna sudah coklat. Kalau masih warna hijau belum bisa ya, tipis kemungkinan untuk tingkat keberhasilannya. Karena beberapa waktu yang lalu pernah kami coba, memang sudah besar ini batang rootstocknya, tapi dia masih warna hijau, ada agak hijau lah, hijau tua mendekati coklat. Tetap juga dia tidak berhasil. Kenapa? Karena dia belum siap untuk menjadi inang. Nah, inang sebagai penopang kelanjutan dari entrest yang akan kita sambung. Itu poin yang kedua ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga, saat penyambungan ini ya, perlu teman-teman perhatikan saat melilit ini ya. Ini lilitannya ini usahakan dari sini ke sini, antara sambungan ini, saat melilit jangan terlalu ketat ya, jangan terlalu ketat, karena jika lilitannya terlalu ketat, terlalu kencang, itu bisa menyebabkan terjadinya desakan antara kambium si inang dengan si entrest tersebut, sehingga menyebabkan tidak sempurnanya asupan dari nutrisi dari bawah ke atas, sehingga dia tidak sempurna mengalir dari kambium-kambium yang telah kita kawinkan. Itu poin yang ketiga. Jadi bagi teman-teman saat melilit ini jangan terlalu ketat. Kemudian yang poin yang keempat, teman-teman saat melilit ada beberapa metode dari teman-teman yang melilit ini ya. Saat melilit, nah seperti ini yang lebih jelas contohnya ini. Yang jelas ya, nih ini kan dari sini, ini dari bawah ini kita lewatkan matanya, jangan ikut kita lilit. Ada juga teman-teman melilitnya cuman bagian bawah ini, kemudian yang bagian atas ini dikasih plastik apa namanya, parafilm ya, parafilm, tapi besar kemungkinan dia tidak maksimal ya teman kalau menggunakan plastik parafilm. Kenapa? Saat dia tunas ini pecah, kalau seandainya parafilmnya sudah kurang maksimal kita melengketkannya, dia susah untuk memecah plastik parafilm tersebut. Makanya kami menyarankan saat melilit gunakanlah plastik grafting ini, atau ini kami menggunakan plastik urap ya. Jangan dililit mata tunasnya. Nih. Dan pastikan yang ujung atas ini ketutup rapat, ini ketutup rapat ya, jangan sampai ada air masuk ke dalam
atau air dari bawah ini kan nanti kan ke atas dia. Jangan sampai ini netes. Jika ini keluar, tipis kemungkinan nanti ini akan jadi. Maka sangat perlu diperhatikan, ini jangan sampai bocor. Kemudian yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki greenhouse, sangat disarankan jangan langsung terkena ini hujan. Jangan langsung terkena hujan. Bahkan kalau teman-teman yang memiliki paranet, silahkan dikasih paranet. Kalau tempat kita ini lumayan teduh ini karena di atasnya ada beberapa pohon ya. Jadi matahari tengah hari ini tidak terlalu terik dan tidak terlalu menyengat untuk entres ini tidak terlalu berbahaya karena matahari yang full. Nah, itu poin yang perlu teman-teman perhatikan. Selain itu juga mengenai penyiraman. Penyiraman kalau untuk bibit ini disarankan sekali sehari saja. Jangan terlalu sering dan jangan terlalu becek. Kalau terlalu becek itu bisa menyebabkan jamur. Meskipun kita sudah memberikan anti jamur saat kita menggrafting, tapi tidak menutup kemungkinan akan berjamur ya. Tidak akan menutup kemungkinan akan berjamur jika seandainya airnya terlalu banyak sehingga kadar anti jamur fungisidanya jadi hanyut. Nah itu dia. Kalau yang sebelah ini kita semai cutting ya, semai cutting. Tuh semai cutting itu yang sudah jadi, yang sudah sukses, tinggal kita kirim. Ada beberapa teman yang pesan. Nah jadi ini ya, untuk perawatan berikutnya bagi teman-teman, ini kan sudah mau pecah tunas ini. Ini sudah mau pecah tunas, sudah mau menampakkan akan pecah tunas. Ini di bawah yang inangnya ini rustok, kalau orang bilang inang ya atau rustok. Jika dia juga pecah tunas, kita buang saja. Nah, kita buang. Nah itu, jangan biarkan dia ikut-ikut berpacu antara entres yang kita sambung dengan entres rustok atau inangnya ini ikut berpacu. Nah ini kalau dia tumbuh lagi atau di tunas-tunas yang tumbuh, segera dibuang. Biar nutrisi fokus kepada entres yang kita harapkan untuk tumbuh. Ini alhamdulillah hampir 80% ya, nampak sudah mulai ada tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya tidak berhasil, dia warnanya sudah menghitam. Tapi alhamdulillah nih kayaknya hampir 100% ini sukses. Ya, ini sudah nampak ciri-cirinya. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang baru belajar menggraf, harap ditempuh itu akan berpengaruh dalam tingkat kesuksesan dalam menggrafting. Kalau kita mengikuti metode di luar negeri, ini entresnya ini setelah kita sambung, dia dimasukkan ke dalam kokopit ya, atau serbuk gergaji yang sudah dikasih anti jamur dan juga perangsang akar, kemudian dimasukin dalam kotak di tempat yang tertutup 1 minggu. Setelah itu baru dikeluarkan, atau ada yang bahkan sampai 14 hari. Itu tergantung dari tempat dan bagaimana suhu tempat yang mereka budidayakan anggur ini. Nah itu dia, bagi teman-teman yang berminat silahkan, yang minat bibit silahkan hubungi atau inbox saja ya. Bagi yang minat, kita akan jual bibit bergaransi. Jika mati sampai tempat tujuan akan kami ganti dengan bibit yang baru lagi. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.